Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sri Kurniasi, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Arjowinangun, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Dalam mempelajari modul 2.3, saya dibimbing oleh Ibu Rita Wahyuningsih selaku fasilitator dan juga Ibu Kristiana Andayani selaku pengajar praktik. Tujuan pembelajaran khusus dari koneksi antar materi kali ini adalah CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Dalam koneksi antar materi, modul 2.3 berisi tentang materi 1. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. 2. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. 3. Keterhubungan pengalaman masa lalu dan penerapan di masa mendatang. Materi yang pertama yaitu tentang pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Melalui modul 2.3 ini, saya belajar mengenai tujuan, prinsip, kompetensi, alur, dan tahapan coaching untuk supervisi akademik. Tujuan utama dari coaching itu sendiri adalah untuk mengembangkan kompetensi, baik kompetensi coach maupun kompetensi coaching. Prinsip yang harus dipegang oleh coach pada saat melakukan coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sedangkan kompetensi inti coaching yang harus dimiliki antara lain kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching dilaksanakan menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Coaching untuk supervisi akademik dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Yang pertama adalah cemas. Saya merasa cemas tidak dapat memahami dan mempraktikkan materi coaching dalam modul 2.3 ini. Yang kedua adalah tertarik. Setelah belajar secara mandiri dan berdiskusi dengan rekan CGP, saya merasa tertarik dengan hal-hal yang berkaitan dengan materi coaching. Yang ketiga adalah senang. Saya sangat senang praktik coaching saya bersama rekan CGP berjalan dengan lancar. Dan yang keempat adalah optimis. Setelah praktik coaching saya dengan rekan CGP berjalan dengan baik, saya merasa optimis dapat mempraktikannya juga dengan rekan guru di sekolah saya. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Saya mampu berkolaborasi dengan rekan CGP untuk melakukan praktek coaching. Saya juga mampu menerapkan prinsip coaching dan menerapkan alur Tirta saat praktik. Selain berperan sebagai coach, saya juga berperan sebagai coachee
dan observer atau pengamat saat melaksanakan praktek coaching. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Selama belajar, saya perlu memperbaiki kehadiran penuh atau present. Saya sering terpengaruh oleh suasana sekitar, sehingga ketika sedang belajar di tempat yang ramai, saya menjadi kurang fokus. Ketika melakukan praktik coaching, bagian yang masih perlu saya perbaiki adalah kemampuan dalam membuat pertanyaan berbobot untuk menggali potensi coachee dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Saya merasa kompetensi saya berkembang setelah mempelajari modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Saya yang tadinya merasa cemas, tidak mampu melakukan praktik coaching, ternyata setelah belajar, saya mampu melakukannya meskipun masih ada bagian yang perlu diperbaiki. Pada saat melakukan praktik coaching, saya berusaha untuk mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi, berusaha untuk tidak memotong pembicaraan, berusaha untuk hadir secara penuh, dan menjadi pendengar yang baik. Saya merasa dengan mempelajari dan melakukan praktik coaching, kematangan diri saya semakin menjadi lebih baik. Yang kedua yaitu analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Prinsip coaching sangat mungkin diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah. Tentunya, supervisor atau biasanya kepala sekolah harus memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan coaching. Sehingga, supervisi tidak hanya berupa kegiatan rutin yang dilakukan untuk membuat nilai atau sekedar melaksanakan kewajiban. Akan tetapi, supervisi yang dilakukan dapat mengembangkan kompetensi baik bagi guru yang disupervisi maupun bagi kepala sekolah yang berperan sebagai supervisor. Supervisi sebaiknya dilakukan dalam 3 tahapan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan yang baru. Supervisi akademik yang selama ini dilakukan kebanyakan hanya sebatas ritual untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala sekolah. Hasil akhir supervisi hanya berupa nilai tanpa adanya pengembangan kompetensi maupun perbaikan-perbaikan yang signifikan terhadap kekurangan-kekurangan yang didapati pada saat melakukan supervisi. Namun, dengan teknik coaching, kegiatan supervisi yang diawali dengan pra-observasi, observasi, dan juga pasca observasi diharapkan mampu mengatasi masalah dan tantangan yang dihadapi dan juga dapat mengembangkan kompetensi guru serta kepala sekolah selaku supervisor. Selain diterapkan dalam kegiatan supervisi, prinsip coaching juga dapat diterapkan kepada siswa sehingga pembinaan terhadap siswa tidak terkesan menggurui dan juga menghakimi.
memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Solusi pertama yang dapat dilakukan untuk menjawab tantangan tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi atau menyebarkan pemahaman tentang coaching terhadap rekan guru, baik melalui forum rapat maupun secara tidak resmi saat berbincang-bincang santai dengan rekan sejawat. Solusi berikutnya adalah dengan melakukan praktik coaching baik dalam rangka supervisi akademik maupun dalam mengatasi masalah. Selanjutnya, praktik coaching disebarkan baik secara langsung maupun dalam bentuk konten melalui media sosial. Materi yang ketiga yaitu mengenai keterhubungan pengalaman masa lalu dan penerapan di masa mendatang. Pengalaman saya pada masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh pengawas dan kepala sekolah. Dalam kegiatan supervisi tersebut, supervisor masuk kelas dan mengamati pembelajaran yang saya lakukan tanpa didahului dengan kegiatan pra-observasi. Setelah observasi, tidak ada kegiatan refleksi yang mendalam, hanya berisi komentar baik dan berakhir dengan pemberian nilai tanpa adanya pengembangan kompetensi. Penerapan saya di masa mendatang. Di masa yang akan datang, saya berharap supervisi dilakukan dengan menerapkan prinsip coaching sehingga kompetensi guru akan lebih meningkat. Supervisi tidak hanya sebuah ritual untuk melaksanakan kewajiban, tetapi juga dilakukan dengan prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Yang pertama, pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mampu memetakan murid berdasarkan gaya belajarnya untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh murid. Demikian juga dalam coaching. Seorang coach harus mampu menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh coachee untuk mengatasi masalah atau tantangan yang dihadapi. Yang kedua yaitu pada modul 2.2 mengenai pembelajaran sosial dan emosional. Untuk melakukan coaching diperlukan present atau kehadiran penuh. Teknik yang dapat dilakukan untuk bisa hadir secara penuh telah dipelajari dan dipraktikkan pada modul 2.2 di antaranya yaitu dengan teknik stop dan mindfulness. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar pendidikan guru penggerak. Terdapat minimal 4 kegiatan yang dilaksanakan oleh kepala sekolah pada tahap pelaksanaan supervisi yaitu 1. Melaksanakan supervisi perangkat pembelajaran. 2. Melaksanakan supervisi pemantauan RPP. 3. Melaksanakan supervisi proses pembelajaran. Dan yang keempat, melaksanakan supervisi penilaian hasil belajar. Tahap supervisi proses pembelajaran dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu pra-pembelajaran, pembelajaran, dan pasca pembelajaran.
Dikutip dalam Fadholi Ahmad dalam pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah tahun 2020. Demikianlah koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.